Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk kami memuji mempermuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami, Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing, menyertai setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan yang kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan indah, kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan indah, kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berdupa harum di hadapan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan Yesus yang mendengarkan. Biarlah segala firman yang Engkau tabur boleh menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita Wahyu pasal 13 ya teman-teman ya. Wahyu pasal 13, mulai hari ini setiap pasal ayat yang kita baca akan dibaca oleh satu orang saja. Jadi bergiliran begitu teman-teman ya. Jadi besok kita baca Wahyu pasal 14, satu orang yang akan menyelesaikannya. Oleh sebab itu pagi ini Wahyu pasal 13 akan dibacakan oleh saudari Irawati. Saya persilahkan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyerahkan mereka yang diam di bumi, supaya mereka memberikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga binatang itu berbicara juga, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Iya, baik. Terima kasih. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Nah, hari ini kita membaca Wahyu pasal 13. Ini sebuah penglihatan yang diterima oleh Yohanes dan sangat spektakuler teman-teman ya.
Kalau kita baca sejak kitab Wahyu pasal pertama sampai pasal 12 kemarin, itu kita melihat bagaimana penghakiman Allah yang begitu hebat dan dahsyatnya kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian di Wahyu pasal 13 ini kita melihat Yohanes mendapatkan sebuah penglihatan lain. Apa penglihatan Yohanes? Tadi kita lihat di dalam ayat 1 bahwa yang pertama dia melihat ada seekor binatang keluar dari dalam laut, teman-teman. Seekor binatang keluar dari dalam laut, dan binatang itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Jadi kalau teman-teman googling di internet itu seringkali kalau teman-teman ketik gitu ya, binatang bertanduk 10 dan berkepala 7 itu banyak muncul, dan itu merupakan penggambaran orang-orang dari Wahyu pasal 13. Dan di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Kita nggak tahu, ini kan tadi dia punya kepala 10, kepala 7, dan di atas kepala tanduk-tanduknya itu katanya bertanduk 10 dan kepalanya 7. Ya, kita nggak tahu ini bagaimana modelnya gitu kan ya. Bertanduk 10, kepalanya 7, dan di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Di atas 10 tanduk itu ada 10 mahkota, mungkin satu tanduk, satu mahkota ya. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, siapa ini teman-teman? Kalau kita perhatikan teman-teman, maka binatang yang keluar dari dalam laut ini adalah antikristus. Jadi nanti seorang pembinasa keji, kata Yesus dalam Yohanes pasal Matius pasal 24 maksud saya, antikristus. Dan kalau kita lihat, maka di sini ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, tadi kepalanya ada 7, satu dari kepala-kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Artinya begini, nanti antikris itu akan tampil, dia tampil kalau kita kalau kita merenungkan arti antikris, itu kan anti itu bisa berarti lawan Kristus. Maka sebenarnya antikristus itu nanti hadir tidak secara terang-terangan sebagai opposite atau sebagai antagonis dari Yesus Kristus. Tidak terang-terangan teman-teman, tapi dia akan mempengaruhi manusia, dia akan mempersuasi manusia untuk manusia itu percaya kepada dia. Dengan cara apa? Perhatikan, dia seolah-olah nih bisa melakukan mujizat. Iya kan? Dia punya luka di kepalanya, salah satu kepalanya, tapi dia bisa menyembuhkannya. Dan mereka, perhatikan ayat 4, nah ini, dia berhasil menarik hati orang-orang. Antikris itu berhasil, dan mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kuasa kepada binatang itu. Teman-teman perhatikan ya, naga yang dimaksud di sini ini adalah iblis yang kita baca dalam Wahyu pasal 12. Ya, iblis yang kita baca dalam Wahyu pasal 12. Jadi iblis mengutus antikristus, manusia maksud saya, yang disebut dengan binatang ini. Nah, dan orang-orang pun mulai menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Perhatikan kan, seolah-olah antikris ini adalah Tuhan. Sehingga orang berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Gitu kan ya. Jadi harusnya kan kita berkata kepada Tuhan kan begitu. Siapa yang seperti Engkau Tuhan? Siapakah yang dapat melawan Tuhan? Tidak ada. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka justru akan menyembah antikris yang diutus oleh naga, yang diutus oleh iblis. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Nah ini mulai, setelah banyak orang mengikut dia mulai menunjukkan taringnya. Dia mulai penuh dengan kesombongan dan penghujatan. Pasti kepada siapa? Pasti penghujatan kepada Allah. Ya kan? Dan kepadanya juga diberikan kuasa untuk melakukannya selama 42 bulan lamanya. Teman-teman, dari awal kita baca, masa penderitaan manusia, tribulasi itu terjadi 42 bulan nanti. 1260 hari. Ya kan? Jadi selama 3,5 tahun, itu sama dengan kalau kita konversi 3,5 tahun teman-teman. Nanti di akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka akan terjadi penderitaan, penganiayaan itu selama 3,5 tahun. Ini nubuatan, ini tertulis di Alkitab, dan ini pasti terjadi, nggak tahu kapan, tapi pasti terjadi.
selama 42 bulan. Dan kita orang yang percaya, mari kita tetap kuatkan iman kita supaya kita tidak mendapatkan penderitaan yang hebat ini. Ya kan? Karena memang kita yang hidup di dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi mendapatkan hukuman. Nah, teman-teman, ini betapa dahsyatnya. Jadi, dengan kata lain, orang-orang yang tidak percaya Yesus, mereka pada akhirnya akan sadar, oh iya, ternyata Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan itu terlambat bagi mereka untuk bertobat karena waktunya sudah selesai. Makanya selagi ada waktu bagi kita sekarang ini untuk bertobat. Karena akan ada waktu di mana kita tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan kita hanya mendapatkan murka Allah, mendapatkan penghukuman dari Allah. Dan itu sangat menyakitkan, teman-teman. Ya kan? Jangan berpikir kita nanti pada akhirnya ketika kita tetap menolak untuk percaya kepada Yesus, tidak bertobat, tidak hidup dalam iman pada Yesus, jangan berharap nanti kita lolos dari penghukuman. Kita akan masuk neraka, dan di neraka itu kita tidak dihukum lalu mati. Tidak, penghukumannya selama-lamanya. Perhatikan, lalu antikris itu pun mulai menghujat Allah, menghujat namanya, ya kan, menghujat kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Nah ini perhatikan, setelah dia berhasil menarik orang-orang untuk menyembah dia mulai menghujat Allah. Dan teman-teman perhatikan ya, untuk sementara dia diperkenankan berperang untuk melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Memang sementara si antikris nanti akan berperang melawan orang-orang kudus, tetapi dan mungkin orang-orang kudus kalah. Tubuh mereka bisa dibunuh oleh antikris, tapi jiwa mereka nggak bisa. Jiwa mereka adalah milik Allah. Iya kan? Nah, perhatikan. Lalu siapa lagi yang dilihat oleh si Yohanes? Setelah dia lihat binatang dari laut yang adalah antikris, lalu dia lihat lagi di ayat 11, dia lihat lagi binatang lain, teman-teman. Dalam Wahyu pasal 13, jadi Yohanes melihat 2 binatang. Yang kedua adalah binatang yang keluar dari bumi. Siapa itu? Perhatikan, binatang yang keluar dari bumi ini bertanduk 2 katanya, sama seperti anak domba. Nah, perhatikan nih, sama seperti anak domba. Di Injil dikatakan Yesus adalah anak domba Allah. Jadi ini seolah-olah seperti Yesus gitu loh, teman-teman. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Tanduknya bertanduk seperti domba, tapi bicaranya seperti naga. Teman-teman tahu nggak maksudnya ini apa? Ini sama seperti serigala berbulu domba. Artinya apa? Palsu. Jadi binatang yang kedua yang keluar dari bumi ini adalah nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu adalah nabi-nabi yang bernubuat palsu untuk mengajak orang menyembah antikris tadi. Jadi perhatikan ya, iblis mengutus antikris, antikris mengutus nabi-nabi palsu. Nah ini, teman-teman. Dia bertanduk seperti domba, tapi ngomongnya seperti naga. Palsu, ya kan? Kamuflase, berbohong. Dan perhatikan, seluruh kuasa binatang yang pertama itu, siapa tadi binatang pertama? Antikris tadi, di depan matanya. Dan ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuni menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Jadi nabi-nabi palsu akan bernubuat palsu, mereka akan mempengaruhi orang, membohongi orang, untuk orang-orang menyembah antikris dan menyembah setan atau sinaga. Memang dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Perhatikan, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Teman-teman, makanya Yesus pernah berkata begini, ya, bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, apalagi menyamar sebagai nabi palsu. Bisa, sangat mudah bagi dia. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita jangan menjadi orang Kristen yang gampang sekali dipengaruhi. Sedikit kita lihat mujizat, kita langsung berpikir itu dari Tuhan. Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Kita uji dulu, itu dari Tuhan atau tidak. Begitu loh, teman-teman. Jadi nggak semua mujizat itu terjadi itu atas pekerjaan Tuhan. Iblis pun bisa melakukannya. Makanya iman kita jangan dibangun atas dasar mujizat. Kenapa kamu percaya Yesus? Karena aku percaya mujizat. Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit. Jangan. Mujizat itu hanya untuk orang yang imannya masih lemah, hanya untuk mereka yang belum percaya. Tapi kita yang sudah percaya, jangan lagi kita percaya hanya karena mujizat, teman-teman. Karena mujizat pun orang-orang, kuasa-kuasa lain pun mungkin bisa melakukannya. Dalam artian begini, contohnya melakukan hal-hal yang kita bisa lihat ada orang-orang yang
yang dikatakan orang pintar, orang hebat, supranatural, paranormal itu kan ya, bisa berjalan di atas api, berjalan di atas kaca, ya kan? Atau mungkin ada yang berjalan di atas air dengan ilmu-ilmu mereka. Bisa. Yesus memang berjalan di atas air. Banyak juga orang yang bisa menggunakan ilmu lain berjalan di atas air kan? Tapi apakah itu mujizat dari Tuhan? Kan tidak, teman-teman. Perhatikan ini, nabi palsu itu pun bisa melakukan mujizat palsu, teman-teman. Dia menyesatkan orang yang diam di bumi. Dan perhatikan, ada tanda yang diberikan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Ada orang menafsirkan bahwa ini sebuah angka yang akan distempel di dahi kita. Ya kan? Ini, perhatikannya. Diberi tanda pada tangan kanannya, tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Nanti katanya di sini dikatakan bahwa binatang itu akan memberikan tanda di tangan kanan orang-orang dan dahinya. Siapa yang menerima tanda itu berarti dia pengikut antikris. Siapa yang menolak tanda itu, mereka bukan pengikut antikris dan mereka tidak dapat membeli atau menjual. Jadi menderita. Orang-orang yang nggak mau terima tanda antikris itu nanti katanya akan menderita. Dan tanda itu dikatakan 666. Ada orang bilang ini tandanya harfiah, tandanya 666. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena wahyu ini adalah nubuatan. Jadi ini banyak kalimat kata-kata yang bersifat simbolis. Saya tidak bisa jelaskan sekarang tentang tanda ini, tapi yang pasti tanda ini adalah bukti bahwa orang menolak Yesus dan menerima antikris. Dan Alkitab berkata, siapa yang menerima tanda itu, maka mereka tidak layak masuk kerajaan sorga. Ya, teman-temannya, ada muncul isu-isu, ada chip yang akan dimasukkan ke dahi, ke otak kita, dimasukkan ke tubuh kita, chip, microchip dan sebagainya. Itu bukanlah antikris, itu bukanlah alat antikris, teman-teman. Mungkin prinsipnya nanti seperti itu, tapi bukan itu. Ya kan, dari dulu kita dengar kan, tapi tidak terbukti kan, teman-teman kan. Jadi artinya yang dibutuhkan adalah hikmat kebijaksanaan. Sebenarnya tanda ini berbicara tentang ketika diberi tanda pada tangan kanan dan dahi ini. Kalau dalam konteks orang Israel, orang yang beribadah kepada Tuhan itu diberi tanda. Di dalam kitab Ulangan dikatakan firman itu diberikan tanda di tangan kanan orang Israel dan di dahi mereka. Kalau teman-teman nanti cari di Google itu orang Israel kalau belajar Taurat itu, mereka akan diberi tanda di tangan kanannya, diikat, lalu ada tanda di dahinya. Bicara apa? Itu bicara tentang firman Tuhan. Iman mereka kepada Tuhan. Ya kan? Jadi iblis nanti akan mengubah tanda di dahi dan tanda di lengan itu, di tangan kanan itu dengan apa? Dengan penyembahan kepada dia. Dan penghujatan kepada Allah. Itulah pekerjaan iblis. Dia selalu memanipulasi manusia, menipu manusia, dan dia selalu meniru cara kerja Allah. Orang yang punya hikmat dan kebijaksanaan. Perhatikan di sini. Yang penting di sini hikmat dan kebijaksanaan. Oleh sebab itu teman-teman, kita butuh Tuhan, dekat dengan Tuhan, supaya kita punya hikmat dan kita tidak tertipu oleh iblis. Banyak mungkin masalah yang kita alami teman-teman, tapi kita lihat bahwa kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Jangankan untuk menghadapi hal-hal yang berat ke depannya nanti. Mungkin sekarang kita punya masalah masing-masing. Ya kan? Mungkin kita bersalah dengan tindakan kita sehingga kita mendapatkan hal yang enggak kita inginkan. Tapi percaya, kalau kita mau mengaku dosa kita mau meminta ampun kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Dia pasti mendengarkan doa kita. Yang penting saudara beriman dan percaya kepada Tuhan dan jangan lagi ulangi kesalahan dan dosa yang sama. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Amin. Mari teman-teman kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap semangat di dalam Tuhan. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi teman-teman. Mungkin ada yang ingin didoakan secara khusus, bisa menyampaikan sebelum saya akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Baik, saya akan berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat bersekutu bersama-sama meskipun kami lakukan secara online. Tuhan, kami belajar hari ini bahwa ke depan nanti akan banyak tantangan, akan banyak orang-orang yang tampil untuk menentang Tuhan. Tuhan, akan banyak orang yang tampil dengan tipu muslihatnya, dengan tanda-tanda yang palsu. Kami
mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengetahui siasat dari si iblis. Mungkin saat ini kami mengalami banyak persoalan, banyak pergumulan. Tuhan, kami sampai meneteskan air mata. Tapi kami percaya ketika kami membawa air mata kami kepada Tuhan, maka air mata itu akan berubah menjadi mata air, sukacita dalam hidup kami. Hamba berdoa buat teman-teman, saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Berkati Walven, berkati Karlina, berkati Lira, berkati Santo, berkati Ira, berkati Ito Bintang, berkati Ito Kristina, berkati Esther, berkati Eca, berkati Priska, berkati Iren, berkati hamba dan istri hamba Kak Evi. Berkati kami semua dengan berkat yang spesial. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang punya masalah beban berat Tuhan tolong berikan jalan keluar kepada setiap kami, kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam usaha, bisnis, masalah dalam studi masa depan. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua Tuhan, hamba berdoa, Tuhan yang tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami percaya, mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau tetap belajar, percaya dan hanya mengandalkan Yesus Tuhan. Pulihkan setiap kami pribadi, lepas pribadi. Kami berdoa hari ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kami menggenapi firman Tuhan. Mari teman-teman, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua, Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati semua, sampai jumpa besok di jam yang sama. Thank you, Ito Kristina, Ito Bintang, Tuhan berkati. Bye, Tuhan Yang lain Tuhan berkati. berkati, teman-teman. Berkati toh. Ya, Ito Bintang, Tuhan berkati.